Halo semuanya, kenalin aku Nida Karerina. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini aku sudah punya kolase yang dimana kolase ini menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan atau berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, setiap gambar dalam kolase ini mewakili elemen penting yang berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan perkembangan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, tenaga kerja, teknologi, perdagangan internasional, dan sumber daya alam. Nah, di situ ada gambar infrastruktur berupa gedung, yang mana pembangunan infrastruktur merujuk pada pembangunan fasilitas fisik yang digunakan untuk berbagai tujuan ekonomi, sosial, atau publik. Pembangunan infrastruktur berfungsi untuk menyediakan ruang dan fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi seperti pendidikan, layanan kesehatan, bisnis, dan administrasi publik. Nah, selanjutnya di situ ada gambar pengembangan sumber daya manusia. SDM yang berkualitas dengan pendidikan dan pelatihan yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memungkinkan adopsi teknologi baru, dan menghasilkan inovasi. Ini membantu menciptakan nilai tambah lebih besar dalam perekonomian. Selanjutnya ada gambar tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan efisien dapat meningkatkan output dan produktivitas. Dengan peningkatan keterampilan, tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar. Selanjutnya ada gambar teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang mana juga dapat mendorong inovasi produk yang dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing ekonomi. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga bisa kompetitif di pasar global. Nah, di situ juga ada gambar perdagangan internasional. Perdagangan memungkinkan negara untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar yang lebih besar, serta mengimpor bahan baku dan teknologi yang tidak tersedia secara lokal. Ini mendorong pertumbuhan melalui peningkatan skala ekonomi dan diversifikasi pasar. Selain itu, keterlibatan dalam rantai pasok global dapat memperkuat posisi negara dalam perekonomian dunia, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, ada gambar sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui ekspor. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam industri pertambangan, pertanian, atau energi. Dengan melakukan pengolahan lanjutan, sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Misalnya, bukan hanya mengekspor bahan mentah, negara dapat mengembangkan industri pengolahan yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.